Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gus Anggar Sudarmanto. Saya berasal dari kelas 7F. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Bondowoso. Sebelum saya mengulas buku, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apakah di antara kalian ada yang ingin bercita-cita menjadi seorang ilmuwan? Kalau begitu, tepat sekali. Hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul Yuk Jadi Ilmuwan Cilik. Buku ini ditulis oleh Ruli Nasrullah dan kawan-kawan. Ilustrator dari buku ini adalah tim penulis Yuk. Buku ini diterbitkan oleh PT Nanyang Pustaka Bandung. Nah, di dalam buku Yuk Jadi Ilmuwan Cilik ini terdapat 3 bab dan 104 lembar halaman. Pada bab pertama, buku ini berisi tentang seorang fisikawan yang bernama Richard P. Feynman, apa arti ilmu sains, dan mengapa kita perlu sains dan bereksperimen. Yang pertama, ada seorang fisikawan yang bernama Richard P. Feynman. Beliau berasal dari Amerika Serikat. Beliau berhasil mendapatkan Nobel Fisika pada tahun 1965. Di buku ini juga dijelaskan tentang apa sih arti Nobel. Nobel artinya suatu penghargaan yang diberikan kepada mereka setiap tahunnya karena sudah melakukan penelitian yang luar biasa. Yang kedua, apa sih itu arti ilmu sains? Nah, sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang artinya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengapa kita perlu ilmu sains dan bereksperimen? Nah, di dalam buku ini dijelaskan kita belajar sains tidak hanya belajar teori saja, tetapi kita harus mencoba percobaan dari teori tersebut. Nah, kita perlu sains karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peristiwa yang kita alami, baik itu peristiwa sosial maupun peristiwa alam. Kita perlu sains karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peristiwa yang kita alami, baik itu peristiwa sosial maupun peristiwa alam. Di bab kedua, kita diajari untuk mengetahui hal-hal yang harus diketahui sebelum melakukan eksperimen. Hal-hal yang harus diketahui dalam bereksperimen diantaranya tingkat kesulitan, waktu, bahan-bahan yang digunakan, serta cara pembuatan. Di bab ketiga, kita diajarkan untuk bereksperimen. Di dalam bab 3 ini, banyak eksperimen-eksperimen yang harus dicoba. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba salah satu eksperimen di dalam buku ini. Ayo kita coba! Eksperimen cairan berlapis. Alat dan bahan yang digunakan adalah minyak goreng, air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan, wadah plastik, dan sendok plastik. Cara pembuatannya adalah masukkan minyak dan air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan ke dalam wadah plastik. Aduk merata, lalu tunggu selama 5 menit. Dapat terlihat hasil dari eksperimen ini bahwa air dan minyak tidak dapat bersatu karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Manfaat dari buku ini adalah buku ini dapat memotivasi kita untuk meneladani sifat yang dimiliki para tokoh fisikawan yang ada di dalam buku ini. Salah satu contohnya Richard P. Feynman yang selalu semangat belajar, pantang menyerah, dan tak berhenti mengukir prestasi. Ia juga berhasil meraih Nobel Fisika pada tahun 1965. Kelebihan dari buku ini adalah berisi tentang berbagai macam eksperimen yang menarik dan patut untuk dicoba. Terdapat animasi pada setiap halamannya sehingga tidak menjemukan saat membacanya. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia sains bagi para pembacanya. Kritik saya untuk buku ini adalah buku ini kurang disertai animasi pada setiap percobaannya, sehingga kurang menarik minat pembaca untuk melakukan eksperimen tersebut. Saran saya untuk buku ini adalah sebaiknya buku ini lebih banyak menyertai animasi pada setiap percobaannya, agar pembaca dapat membayangkan eksperimen